Oke, sekarang kita tes suhu menggunakan kipas speed pertama ya. Oke, 28,6 sudah turun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel Arif Afrizal. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat beraktivitas meskipun di masa pandemi. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Oke, di sesi kali ini sudah kelihatan dong meja gue berantakan, ada peralatan kipas. Oke, gue bukan lagi servis kipas. Kipas ini gue beli sekitar 5 bulan yang lalu. Lagi fasenya lagi dibersihin lah, kira-kira udah agak berdebu. Jadi sekalian aja gue review dan gue kasih alasan kenapa membeli kipas ini. Oke, biar kalian yang mau nyari kipas, info ini bisa bermanfaat. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi bikin video konten-konten positif dan bermanfaat lainnya. Dan kalau ada iklan jangan di skip supaya lebih cuan lagi dong. Oke, langsung aja. Kipas ini adalah merek Sky dengan tipe HFN 1210. Kalau tipe HFN 1210 itu adalah tipe kipas dengan diameter 12 inch atau sekitar 30 cm. Nah, sebelumnya gua pernah mereview kipas Sky lainnya tipe IST 1851. Linknya ada di atas ini. Oke, Sky IST 1851 punya diameter 18 inch, jauh lebih besar dari ini. Nah, kenapa gua tidak menggunakan kipas itu lagi di kamar tidur? Karena ternyata hembusannya benar-benar kenceng anginnya teman-teman. Jadi kalau dipakai di kamar ukuran 3x3 sampai 3x3,5 meter, itu hembusan anginnya kerasa kenceng meskipun di speed yang paling rendah. Sehingga kegerahan sih enggak, tapi kita takut khawatir masuk angin. Akhirnya gua cari kipas yang lebih kecil dan ketemulah yang paling cocok menurut gua, Sky HFN 1210 ini. Nah, apa sih alasan membelinya? Satu, alasan membelinya diameternya berbanding lurus dengan hembusan anginnya ya. Hembusan anginnya gua rasa lebih pas karena dia untuk ukuran kamar tidur standar ya rumah menengah lah ya, itu cukup hembusan anginnya, nggak kegerahan juga nggak masuk angin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dia rangka-rangkainya build quality-nya bagus banget teman-teman. Ini pertama baling-balingnya ya. Baling-balingnya ini dari aluminium ya, dari aluminium. Dia ringan tapi kokoh sehingga dia bisa muter kenceng karena ringan, tapi hembusan anginnya juga kenceng karena dia kokoh. Berbeda sama kipas-kipas murah yang baling-balingnya dari plastik. Selain itu, build quality yang lain, itu cover-covernya itu juga dari besi, teman-teman. Nih, jadi kita nggak perlu khawatir keluarga kita atau ada yang punya anak kecil itu jarinya masuk karena ini benar-benar kokoh melindungi si kipas. Gitu kan ada ya biasanya kalau kipas-kipas kecil, biasanya covernya itu dari plastik, kadang-kadang patah. Gitu, jadi jari bisa masuk. Nah, dari segitu ya. Jadi build quality juga mengcover keamanan kita ya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga yang gua suka dari kipas ini adalah sudut osilasinya atau sudut swingnya. Ya, jadi kalau misalnya kipasnya kita swing ke kanan ke kiri, dia kalau kita taruh persis di pojok ruangan, itu dia bisa mengcover seluruh ruangan teman-teman. Jadi mulai dari yang persis di depannya sampai di sebelah kanannya, misalnya dia swing ke kanan, itu ke cover semua. Sehingga anginnya tersebar merata. Itu alasan ketiga. Alasan keempatnya apalagi ya? Nah, menurut gua ini kipas dengan penggunaan daya yang tidak terlalu besar alias hemat, itu sekitar 40 watt. Itu alasan keempatnya. Alasan kelimanya, budgetnya juga ya meskipun jelas dia jauh lebih mahal di antara kipas plastik, tapi seiring dengan kualitasnya harganya 285.000, menurut gua itu worth it membeli kipas ini. Oke.
Dan meskipun bukan menjadi sebuah alasan gue memilih kipas ini, tapi kipas ini punya fitur-fitur tambahan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman kalian yang lainnya. Contohnya, dia ini 2-in-1. Dia 2-in-1, jadi dia bisa ditaruh di meja kayak gini, bisa juga di atas dinding gitu. Apalagi ya. Nah, ada juga alasan lainnya. Motornya meskipun berputar kencang, dia nggak berisik teman-teman. Nah, itu juga jadi bikin kita nyenyak tidur tidak terganggu oleh suara kipasnya ya. Terus selain itu dia dilengkapi sikring pengaman. Nah, sikring pengaman ini untuk memastikan kalau misal terjadi konslet atau arus pendek, itu kipas aliran listriknya terputus sehingga tidak menyebabkan kebakaran. Jadi lebih safety teman-teman. Nah, itu semua sejumlah alasan fitur dari kipas ini, kenapa kipas ini layak buat ditaruh di sudut ruangan teman-teman semua. Oke. Nah, buat yang mau tahu sekalian, setelah ini kita akan coba cara pasangnya juga simple ya, karena ini yang kecil, cara pasangnya simple. Nanti gue tunjukin cara pasangnya, terus nanti gue tunjukin juga review putaran kipasnya sekencang apa, termasuk suara motor yang tadi katanya hening. Oke, ikutin terus ya. Oke, sekarang gue mau coba nunjukin cara pemasangannya ya. Nah, sebelum itu, kipas ini sebagai informasi juga punya garansi motor 3 tahun dari Sky. Jadi garansinya lumayan panjang. Oke, ini kalau udah terpasang kayak gini, ini masang covernya simple teman-teman. Tinggal mencolokin kayak gini aja. Nah, ini kalau dimencolokin gini aja emang nggak jatuh? Iya, nanti dia ada di cover sama murnya ya. Nih, sama ini nih. Itu. Oke, kita tinggal pasang. Pastikan kenceng teman-teman, karena kalau nggak kenceng nanti cover belakangnya goyang-goyang. Itu berbahaya, nanti malah si baling-balingnya kena cover jadi agak bunyi. Tapi juga jangan sampai kekencengan yang menyebabkan dia dol ya. Terus udah deh, tinggal pasang si baling-balingnya. Nah, pasang baling-baling itu harus disesuaikan sama posisi si poros dari motornya ya, karena ini ada baut yang harus dikencangkan. Oke. Nah, kira-kira posisinya gini. Sekarang kita ambil obeng untuk kencangin. Oke, kita cukup kencengin pakai obeng yang kenceng ya, supaya si baling-balingnya tidak keluar dari porosnya, jadi bahaya ya. Mengingat ini baling-balingnya terbuat dari aluminium dan lumayan tajam sih, kalau misalnya ini kemana-mana beresiko ya, jadi bisa ngerusak kipas, apalagi kalau sampai kena sama kita gitu. Kita pastiin dulu dia sudah kencang ya, udah kokoh. Kalau udah pastiin, cek lagi, kencengin kedua kalinya, mastiin sudah kencang. Oke. Kalau sudah, tinggal pasang covernya. Nah, supaya lebih estetik, jangan lupa masang covernya. Bacaan Sky-nya harus yang sesuai. Nah, ini simple ya. Dia nggak pakai mur kalau yang kecil. Kalau yang besar, Sky IST 1851, dia ada satu baut di bawah. Sementara kalau ini dia nggak pakai baut. Jadi ada 4 klip yang tinggal kita ceklek-ceklekin doang, itu udah cukup sebagai pengaman si kipas ini. Oke, satu lagi. Oke, kalau sudah 4 klipnya kenceng semua, pastiin teman-teman jangan sampai ada yang kurang kenceng sehingga nanti covernya jatuh sehingga berbahaya buat penggunaannya. Oke, kipas ini kita siap kita pakai sambil kita tes seberapa kencang hembusan anginnya sama suara motornya. Oke, check it out. Pengaturan kecepatannya ada 3 ya teman-teman. Di sini tombolnya dan juga ada tombol buat swing ke kanan kirinya. Oke, cara mereviewnya kita akan ukur suhu sebelum kipas digunakan dengan termogan ini. Nanti setelah kipas sudah nyala, kita ukur lagi apakah mengurangi suhu udara ruangan, sambil nanti kita taruh mic-nya dekat kipas sambil mengetahui seberapa kencang hembusan anginnya ya. Oke, sekarang kita tes dulu suhu sebelum pakai kipas 28,7. Oke, sekarang kita tes di kecepatan nomor 1 dulu ya.
Nah, ini dia kecepatan nomor 1. Kita akan dengar suaranya, mic-nya akan didekatkan. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita tes suhu menggunakan kipas speed pertama ya. Oke, 28,6 sudah turun sedikit. Sekarang kita untuk speed nomor 2-nya ya. Nah, biasanya kita menggunakan kipas speed nomor 1, tapi kalau lagi agak gerah banget kita speed nomor 2. Ini dia suaranya. Oke, itu dia kipas hembusan nomor 2. Sekarang nomor 3 ya, yang paling kencang. Kita belum pernah sih pakai yang ini, takut masuk angin juga. Oke, kerasa kan perbedaan hembusan anginnya? Seperti itu untuk speed nomor 3. Nah, sekarang kita mau cek bunyinya tadi ya, bunyi si motornya. Nah, ini yang untuk nomor 3 aja bunyinya kayak gini. Oke, ini untuk kipas nomor 3, bunyinya kencengnya bukan dari motornya ya, tapi dari hembusan anginnya. Jadi ini cukup senyap motornya, tapi yang kenceng adalah hembusan si kipasnya. Sekarang kita coba sudut osilasinya ya, kita lihat. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita taruh kipas ini di sudut ruangan, itu mengcover semua ya. Misalnya begini ya. Misalnya ini kan karena posisi lurus jadi nggak terlalu ketahuan. Nah, misalnya saya taruh dia di posisi sudut ruangan ya, dengan posisi seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalnya ini sudut ruangan, dia bisa mengcover ruangan sudut dari tembok sini sampai dengan tembok sini ya. Teman-teman bisa lihat, itu mengcover seluruh temboknya. Nah, ini salah satu kelebihan dari si kipas mungil ini. Oke, itu dia tadi alasan kenapa gua membeli kipas Sky ini, dan juga kelebihan-kelebihan dari kipas Sky HFN 1210 ini. Oke, ini sambil ditemani sama kipas sejuk. Jadi terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan di masa pandemi selalu jaga protokol kesehatan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.